Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin masalah susu, ya susu ini ada banyak jenisnya ya. Susu sapi, susu kambing, ya susu kedelai ya. Nah, atau ada tambahan susu lainnya, ya silakan tulis di kolom komentar. Susu kedelai ini rasanya khas, ya beda dengan susu sapi ataupun susu kambing ya. Rasanya itu khas, ya tentu ya ada rasa kedelainya karena memang terbuat dari kacang kedelai. Kalau teman-teman belum pernah nyobain susu kedelai, nah cobain sekarang rasanya bagaimana, pasti khas rasanya. Susu kedelai ini bermanfaat bagi tubuh itu karena kandungan zat gizinya, kandungan nutrisinya mulai dari protein, kalsium, serat, natrium, vitamin B1, lemak sehat, ya fosfor, folat atau vitamin B9 dan riboflavin. Manfaatnya apa saja? Yang pertama itu membantu mengontrol kadar gula darah. Bukan berarti teman-teman punya penyakit diabetes yang nggak minum obat, kemudian hanya minum susu kedelai, berharap gula darahnya normal, yaitu nggak ya. Ini dia membantu mengontrol, jadi hanya membantu. Nah, jadi susu kedelai ini kan dari kacang-kacangan ya, dari biji-bijian. Nah, tapi perhatikan juga susu kedelainya jangan yang sudah ditambah dengan gula ataupun tambahan lainnya. Jadi susu kedelai murni. Nah, susu kedelai ini dia mengandung indeks glikemik yang rendah. Nah, makanan ataupun minuman yang indeks glikemiknya rendah, ya ini akan membuat gula darah itu tidak naik tiba-tiba, yang melonjaknya tiba-tiba enggak. Dia perlahan bertahap gitu ya. Jadi tubuh kita nggak kaget. Nah, itulah kenapa bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi walaupun untuk orang yang sehat dan juga diabetes itu sama-sama bagus ya. Jadi dia tidak membuat gula darah naik tiba-tiba. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan. Susu kedelai ini yaitu banyak orang kenalnya itu susu soya. Nah, itu karena kandungan dari kacang kedelai ataupun kedelainya ya, karena terbuat dari bahan tersebut, ini disebut dengan susu soya. Nah, bukan hanya untuk dewasa ya ataupun orang tua lansia, susu kedelai ini juga bagus untuk anak-anak, yang membantu proses pertumbuhan, yang menunjang pertumbuhannya, menunjang kesehatannya, menunjang kebutuhan nutrisinya. Kemudian susu kedelai ini kaya akan kandungan protein ya, protein nabati. Ya, jadi bagus ya untuk membantu tumbuh kembang si anak. Ketiga, menjaga kesehatan hati. Susu kedelai ini termasuk susu yang kaya akan antioksidan. Jadi antioksidan ini bagus sekali ya dalam menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan organ hati. Karena dia bisa menangkal radikal bebas, paparan radikal bebas. Dia bisa mencegah terjadinya stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan hati. Kemudian membantu kerja hati ya dalam proses metabolisme yang menyaring zat-zat beracun, yang mengolah zat-zat beracun agar tidak berbahaya bagi tubuh kita. Yang keempat, menurunkan kolesterol. Teman-teman, ya cara menjaga kolesterol tetap normal ya itu mengkonsumsi makanan sehat, ya kurangi makanan goreng-gorengan cepat saji, ya olahraga teratur, istirahat cukup, dan salah satu juga itu bisa dibantu dengan minum susu kedelai. Nah, susu kedelai ini ya dia ada kandungan asam amino, isoflavon ya. Jadi bisa membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Manfaatnya apa? Ya kalau kolesterol kita normal, kita terhindar dari resiko penyakit ya jantung, ya penyakit stroke, tekanan darah tinggi ya. Jadi bagus ya dalam menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol ini kok jahat dok? Ya kolesterol itu kalau seandainya jumlahnya berlebihan itu jadi nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Ya kalau seandainya normal-normal saja aman ya, karena kolesterol itu diperlukan tubuh. 5. Membantu menurunkan tekanan darah. Selain mengkonsumsi obat secara teratur, ya tekanan darah juga harus dikontrol dengan mengkonsumsi makanan sehat, bergizi dan juga ya tinggi nutrisinya. Nah, salah satunya apa? Yaitu susu kedelai. Jadi susu kedelai ini ya karena kandungan nutrisi ataupun gizinya, dia bisa membantu dalam mengontrol tekanan darah. Perbandingannya bagaimana dok? Jadi susu kedelai ini lebih baik ya dibandingkan dengan susu sapi ya dalam membantu mengontrol tekanan darah. Tapi konsumsinya dalam batas normal ya, jangan berlebihan. Kemudian tetap ya hidup sehat, gaya hidupnya dirubah, olahraga teratur, konsumsi makanannya juga harus
benar ya, jangan hanya minum susu tanpa minum obat dan juga tanpa merubah gaya hidup, itu nggak mungkin. Yang keenam, mengurangi gejala menopause. Teman-teman, pada wanita yang sudah memasuki usia menopause, ya tentu ini akan timbul ya gejala-gejala setelah menopause tersebut. Ya pasti ada perubahan ya, karena penurunan estrogen ya. Ini akan mengakibatkan ya terjadi di seluruh tubuh, ada pengaruhnya di seluruh tubuh. Susu kedelai menjaga kadar estrogen di dalam tubuh si wanita. Ya, dia mengandung estrogenik dan antioksidan. Nah, jadi dia bisa mengurangi gejala yang menopause ya. Kemudian juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ataupun imunitas. Ketujuh, memberikan nutrisi bagi ibu hamil. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau ibu hamil itu harus memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya ya, gizinya. Kenapa? Karena dia dua orang udah, untuk ibu dan untuk si janinnya. Ya mungkin sudah pernah dengar juga ya, ibu hamil konsumsi folat. Ya ini memang penting ya, folat ini supaya bayi sehat, ibu sehat, ya kehamilannya sehat. Itulah kenapa dianjurkan mengkonsumsi folat. Nah, salah satunya ini terkandung di dalam susu kedelai. Jadi kalau seandainya ibu hamil mengkonsumsi susu kedelai, ya ini ada kandungan folatnya, jadi bagus untuk kehamilannya. 8. Mencegah osteoporosis. Teman-teman ya, osteoporosis ini tulang keropos, ya rapuh, gampang patah ya. Nah kalau seandainya usia lanjut, ya ini akan terjadi proses namanya ya tulangnya itu nggak padat lagi dibandingkan saat dia muda, apalagi pada wanita yang sudah menopause ya. Nah ini bisa lama-lama tulangnya jadi lebih rapuh ataupun osteoporosis. Nah teman-teman, dengan mengkonsumsi susu kedelai ya ini bisa membantu mencegah terjadinya osteoporosis. Kok bisa? Ya karena di dalam susu kedelai ada kalsiumnya, jadi bagus untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Jadi biar tulangnya nggak keropos. Kalau keropos kan gampang patah ya, apalagi orang tua itu gampang jatuh ya, jalannya sempoyongan ya, tiba-tiba nanti gampang kepleset. Nah ini kan resiko patah. 9. Mencegah sembelit. Nah sembelit ini ya itu kan susah BAB ya, BAB-nya keras ya, bahkan bisa lecet nanti ya, ataupun bisa resiko ambeien. Nah teman-teman, susu kedelai ini ada serat namanya. Serat ini bagus ya untuk pergerakan usus ya, untuk fesesnya supaya gampang dikeluarkan ya, fesesnya gampang terbentuk ya, ataupun fesesnya jadi lebih lunak. Nah jadi dengan mengkonsumsi susu kedelai ini bisa membantu ya mengurangi resiko sembelit. Jadi kalau teman-teman sembelit, coba deh ya minum susu kedelai. Nah teman-teman, ya gimana nih tanggapannya dengan susu kedelai ini? Mana lebih enak, susu kedelai, susu sapi, atau susu kambing? Ya silakan tulis di kolom komentar ya. Intinya mengkonsumsi susu baik sapi, kambing, dan kedelai itu jangan berlebihan, ya sewajarnya saja. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.